Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan bisnis dari kami, yaitu berdasarkan laporan produksi yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Devita Betari Aditya, dengan NIM 1922101115. Saya akan mempresentasikan latar belakang dari Sibolang. Next. Ya. Tanaman pisang merupakan tanaman yang serbaguna. Mulai dari akar sampai daun dapat digunakan. Dalam hal ini, bonggol pisang dapat dimanfaatkan untuk diambil seratnya yang dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam produk makanan. Awal mula kelompok kami memilih untuk menciptakan kerupuk bonggol pisang karena salah satunya dari anggota kelompok kami mempunyai kebun pisang yang cukup luas, sehingga kami memanfaatkan limbah bonggol pisang untuk diolah menjadi cemilan yang unik. Pemanfaatan bonggol pisang sebagai bahan makanan masih terbatas. Kurangnya pemanfaatan bonggol pisang ini karena bentuk atau rasanya yang hambar dan tidak menarik. Sehingga sebuah inovasi produk yang akhirnya kami mencoba terus berulang kali untuk membuat produk dengan komposisi bahan baku dan ukuran yang pas untuk menciptakan kerupuk Sibolang seperti sekarang ini. Kerupuk Sibolang ini tidak dibuat dengan bahan baku sembarangan karena pisang kepok. Pisang jenis ini memang terkenal dengan rasa yang khas sehingga menghasilkan kerupuk bonggol dengan rasa yang unik dan kualitas yang terbaik. Selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya tujuan. Yang pertama, berusaha mengangkat produk lokal dari Desa Jobinangun, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Yang kedua, memanfaatkan limbah bonggol pisang menjadi produk makanan, yaitu kerupuk bonggol pisang. Yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk kerupuk bonggol pisang. Next. Laporan produksi. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan beragam jenisnya, terutama tumbuhan. Banyak keragaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk membuat inovasi-inovasi baru yang dapat membantu mereka untuk menambah penghasilan ataupun membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya yaitu di mana kelompok kami membuat inovasi baru dengan memproduksi kerupuk. Kami ingin memanfaatkan keragaman tumbuhan Indonesia, yaitu utamanya pohon pisang. Banyak yang belum tahu bahwa bonggol pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari pembuatan kerupuk. Kami membuat inovasi ini tidak hanya untuk memenuhi tugas kuliah kami, tetapi kami juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang manfaat dari bonggol pisang. Dan dapat juga menambah pengetahuan kami serta pendapatan kami dari hasil penjualan kerupuk. Saya Larasati Pusparini, NIM 192210112. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya yaitu proses produksi. Kerupuk bunggol pisang ini dibuat dengan proses dan bahan yang sederhana. Bahan yang digunakan pertama, tepung tapioka sekitar setengah kilogram. Yang kedua, pisang yang sudah direbus dan dihaluskan. Yang ketiga, bawang putih sekitar 3-5 siung. Yang keempat, garam secukupnya. Kelima, penyedap rasa, tetapi kami tidak menggunakan micin. Yang keenam, air. Ketujuh, daun pisang. Alat-alat yang kami gunakan untuk membuat kerupuk bunggol pisang, yang pertama, ciri dan mutu, yang digunakan untuk menghaluskan bumbu. Yang kedua, blender untuk menghaluskan bunggol pisang. Yang ketiga, kompor. Keempat, tungku. Kelima, gas 3 kg. Keenam, baskom. 7, penyaring bunggol pisang. Kedelapan, pisau. 9, talenan. 10, kayu bakar. 11, panci. Proses pembuatan kerupuk bunggol pisang. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan tungku, panci, dan bunggol pisang yang sudah dipotong-potong untuk kemudian direbus. Proses perebusan kurang lebih 2 jam sampai bunggol pisang lunak. Penggunaan tungku digunakan untuk menghemat gas karena menggunakan api dari kayu bakar. Yang ketiga, tiriskan bunggol pisang yang sudah direbus sampai lunak, kemudian potong-potong bunggol pisang menjadi bagian yang lebih kecil-kecil agar mudah di blender. Yang keempat, haluskan bunggol pisang menggunakan blender. Bunggol pisang di blender tidak sampai halus, tetapi masih ada serat-seratnya. Yang kelima, setelah bunggol pisang sudah halus, masukkan ke dalam baskom untuk kemudian disaring dan diperas sampai kandungan air dalam bunggol pisang hilang. Yang keenam, haluskan bawang putih dan garam sebagai bumbu adonan kerupuk. Saya Tri Yuliana, NIM 192210110. Baik, selanjutnya. Yang ketujuh, bunggol pisang yang sudah diperas dan tidak memiliki kandungan air dimasukkan ke dalam baskom, lalu masukkan tepung tapioka secukupnya, bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian aduk sampai merata dan menjadi adonan. Kedelapan, siapkan daun pisang yang sudah bersih dan layu sebagai alas di adonan kerupuk. Kesembilan, adonan yang sudah jadi kemudian dibentuk bundar pipih dengan ditumbuk menggunakan mutu di atas daun pisang agar ukuran sama. Kami menggunakan gelas bundar sebagai acuan ukuran kerupuk. Ke-10, siapkan panci untuk mengukus adonan kerupuk. Adonan yang sudah dibentuk kemudian dikukus kurang lebih 3 menit sampai warna menjadi merah keunguan. Ke-11, adonan yang sudah dikukus kemudian dilepas dari daun pisang dan ditaruh di atas nampan besar untuk kemudian dijemur. Ke-12, jemur kerupuk sampai benar-benar kering di bawah sinar matahari secara langsung. Next. Adapun proses pengemasan kerupuk bunggol pisang. Kerupuk yang sudah dijemur hingga kering kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Proses penggorengan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk mengembang dan berubah warna. Setelah itu, tiriskan kerupuk agar kandungan minyak hilang dan didiamkan sampai kerupuk tidak panas. Ketika kerupuk sudah tidak panas, berarti kerupuk siap untuk dikemas. Kami menggunakan standing pouch untuk pengemasan kerupuk dengan isi 1 bungkus 9-10 kerupuk. Saya Agustin Setio Mulyani, NIM 192210108. Data usaha. Nama usahanya yaitu Kerupuk Bunggol Pisang. Bidang usahanya kuliner. Alamat usaha yaitu terletak di Desa Harjo Binangun,
RT 1 RW 1 Kecamatan Grebek, Kabupaten Purworejo. Kami juga menjual kerupuk bonggol pisang melalui Instagram dengan username sebagai berikut. Yang keempat yaitu kendala produksi. Kendala yang kami hadapi dalam proses produksi kerupuk bonggol pisang yaitu pada proses perebusan bonggol pisang, di mana proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan pada proses penjemuran kerupuk karena sangat bergantung pada cuaca. Yang kelima yaitu kelemahan usaha. Kelemahan dari usaha kerupuk Sipolang yaitu masih kurang maksimal dan mempromosikan produk kerupuk bonggol pisang. Saya Husina Ito Febrianti, NIM 1922101009. Untuk kekuatan usaha, yang pertama, kualitas produk yang sangat baik dari segi resep produk, bentuk produk, dan pengemasan produk. Dua, harga yang sangat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Ketiga, pelayanan kepada konsumen yang sangat baik. Empat, dalam membuat produk kami menggunakan bahan-bahan yang masih baru sehingga berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Untuk ancaman pada usaha kami yaitu harga bahan yang melonjak seperti minyak goreng. Ketika harga minyak goreng sangat tinggi akan mempersulit kami karena modal usaha kami yang masih sedikit. Saya Rahmat Dwi Nurifansyah, NIM 192210134. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.